Halo anak-anak, ketemu lagi ya dengan saya Pak Arsa. Sebelumnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada video pembelajaran ini masih berkutat dengan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, gitu ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup di sini yang akan dapati lanjutan dari pertemuan yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya, dari video pembelajaran sebelumnya, sudah Pak Rizka jelaskan terkait dengan klasifikasi tujuannya seperti apa, kemudian urutan takson antara hewan dan tumbuhan, itu sudah harusnya kalian pahami seperti itu. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu yang akan kita capai adalah kalian bisa mengerti tentang kunci determinasi. Namun sebelum masuk ke sana, apa sih kunci determinasi itu? Oke, sudah tertera di layar kalian, ya, di layar kalian sudah tertera tentang kunci determinasi itu seperti apa, gitu ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan, yang namanya kunci itu kan berarti dia istilahnya apa ya istilahnya, merupakan komponen yang pokok kan gitu ya, merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies, di mana mulai dari filum, kelas, filum atau divisi itu setara, kemudian kelas, ordo, familia, genus, dan spesies itu kan merupakan urutan takson. Urutan takson dari besar sampai ke kecil kan begitu. Nah, dasar yang dipergunakan untuk kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, begitu. Apalagi nih kunci dikotom. Nah, sebelum sampai ke kunci dikotom, jadi begini. Di sini diminta dasar dari kunci determinasi itu adalah identifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Artinya mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu bagaimana? Mengidentifikasi itu ya mengamati, istilahnya mengamati itu menggunakan 5 indera kita, ya, 5 indera kita, mulai dari mata, ya, menggunakan mata, melihat, kemudian membau, kemudian itu meraba, mendengar, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu nanti kita identifikasi berdasarkan atau menggunakan kelima indera kita. Jadi diidentifikasi. Begitu, itu adalah kunci atau mungkin dasar-dasar yang digunakan ketika menggunakan kunci determinasi. Nah, di dalamnya mengidentifikasi itu menggunakan namanya kunci dikotom atau kunci dikotomi, itu juga sama. Nah, maksudnya dikotom itu bagaimana? Kunci harus dikotom, artinya dia memiliki perbedaan, gitu ya. Kemudian kata pertama dalam setiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Contoh, tumbuhan berumah satu, tumbuhan berumah dua. Ini maksudnya bagaimana sih, Pak? Nah, nanti ada contohnya di bawah begitu ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Artinya dalam satu kuplet itu harus ada kontraindikasi, jadi kontradiktif. Misalnya tadi yang satu berumah satu, yang satu berumah dua. Jadi harus memilih salah satu kan begitu. Nah, itu harus ada seperti itu. Ya, tidak boleh yang ini berumah satu, yang ini juga berumah satu, nggak bisa. Harus ada yang harus istilahnya yang kontradiktif lah intinya gitu. Jadi bisa memilih di antara kedua itu. Kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif
dalam kupletnya, dalam bentuk kuplet. Kuplet itu apa ya? Ini tadi, ini kuplet. Nah, begitu. Itu kuplet. Gitu ya. Jadi jangan yang menimbulkan banyak persepsi, ininya gitu. Yang jelas-jelas saja. Kemudian selanjutnya syaratnya yaitu gunakan sifat-sifat yang bisa diamati, bisa diidentifikasi, gitu. Jadi kalau tidak bisa diidentifikasi ya nggak bisa kita cari kunci dikotomnya. Kemudian selanjutnya pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Oke, nanti di bawah ya. Kemudian setiap kuplet diberi nomor dan buat kalimat pernyataan yang pendek. Oke, contohnya seperti ini di bawahnya ini. Untuk memahami tentang kunci determinasi, ini contohnya seperti ini. Gitu ya. Kunci dikotom tadi, syarat-syaratnya kan ada banyak tadi. Nah, contohnya seperti ini. Dalam satu kuplet, satu ini dia menunjukkan satu kuplet, dan di dalam satu kuplet itu harus ada dua pernyataan yang kontradiktif, namun relatif. Maksudnya bagaimana? Relatif itu kan hampir sama ya. Nah ini, tumbuhan bersepora, tumbuhan yang tidak bersepora. Gitu ya. Tumbuhan yang bersepora dan tidak bersepora. Nah ini, di sini harus istilahnya memilih salah satu. Gitu ya, memilih salah satu. Misalnya, nah ini nih, sebenarnya lebih mudah menggunakan bagan seperti ini. Ya, ini nama tumbuhan. Ini nama tumbuhan ya. Oke, di situ ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, sama melinjo. Nah, di sini pilihannya ya kan ini kan nama hewannya. Ya, nama hewannya yang akan kita amati, nama hewan yang akan kita tentukan ciri-cirinya kan begitu. Gitu ya. Kemudian di sini ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, ini kalau dibagi menjadi dua yaitu bersepora dan tidak bersepora kan begitu. Nah, berarti ini dua hal ini bisa dijadikan dalam satu kuplet. Nah, itu bersepora sama tidak. Kemudian di sini ada titik. Ada biasanya di sini hanya tertulis angka 2 begitu. Artinya apa? Angka 2 ini dia lanjut ke nomor 2. Oh, berarti ke sini. Gitu ya. Tumbuhan yang bersepora misalnya spora itu contohnya lumut, nah, gitu, lumut ya. Kemudian tumbuhnya berbatang jelas atau tidak berbatang jelas. Nah, tidak. Berarti kalau tidak berbatang jelas ya sudah di sini muncul yang namanya lumut. Begitu. Berarti kalau diidentifikasi kunci dikotomnya, kunci determinasinya dari lumut itu adalah apa saja? Nah, itu tadi. Kalau di sini satunya dia milih yang A ya. Yang bersepora ya, berarti di sini kunci dikotomnya 1A. Ya, kunci determinasi dari lumut ya kan, berarti 1A. Kemudian lanjut ke nomor 2. Maka di sini duanya 2A kemudian 2B. Kalau dia tidak berbatang jelas berarti ini adalah 2B. Begitu. Dari kunci dikotomnya apa? Ya ini. Kunci dikotomnya. Kunci determinasinya itu 1A dan 2B gitu. Gitu ya, karena itu adalah tumbuhan. Nah, yang hewan bagaimana? Nah, sekarang untuk yang hewan itu ada di bagian bawahnya. Nah, begitu. Nah, ini nih. Coba di sini nanti kalian benar-benar pahami ya. Kalian pahami. Mari menyusun kunci determinasi. Kalian pahami, kemudian kalian lakukan. Kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tertera dalam kolom ini. Gitu. Nanti akan saya bagikan melalui classroom ya, begitu. Nanti akan saya bagikan. Itu ya. Seperti ini, kemudian
Selanjutnya, kalian buatkan tabel yang seperti ini juga. Gitu ya. Tabel ini hewan ya. Kalau tadi kan contohnya tumbuhan. Sekarang yang dicontohkan, yang digunakan untuk mengujinya itu menggunakan hewan. Gitu. Kemudian nanti silakan ditulis kunci determinasinya. Nah, contohnya begini. Saya contohkan satu ya. Kemudian di sini ini adalah nama hewannya. Ya kan? Nama hewan yang kita tulis di sini. Kemudian dari hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu menyusui anaknya dan tidak menyusui anaknya. Berarti di sini ditulis menyusui anak. Ini yang di sini dia menyusui. Oh tidak, maksudnya tidak. Nah ini tidak menyusui. Nah itu tidak menyusui anaknya. Nah begitu. Gitu ya. Dibuat seperti itu kemudian dilanjutkan dari nomor 2. Duanya pakai yang mana? Apakah yang atas atau yang bawah? Monggo. Nanti silahkan dipilih begitu. Gitu ya. Oke. Kemudian di bawahnya nanti sampai dia menentukan kunci determinasinya sampai di nomor 5. Begitu anak-anak. Oke ya, bisa dikerjakan ya. Nah, itu nanti akan kita berikan konfirmasi melalui Google Classroom. Begitu ya anak-anak. Mungkin itu yang bisa Pak saya sampaikan terkait dengan materi dari kunci determinasi. Nanti setelah ini kita lanjut ke video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.